Nah, informasi pasar itu dengan mudah kita dapat. Lalu yang ketiga, pasar yang dihadapi produsen cenderung ke arah pasar persaingan sempurna. Nah, jadinya karena tadi adanya teknologi semua bisa online, maka pembelinya banyak, penjualnya pun jadi banyak di dalam pasar itu, ya kan? Di Tokopedia itu yang jual sepatu itu banyak, yang beli juga banyak, maka mengarah ke pasar persaingan sempurna gitu. Nah, harga saling bersaing. Karena semakin banyaknya pilihan, maka akan semakin bervariasi kebutuhan barang dan jasa bagi konsumen itu akan semakin banyak pilihannya. Karena apa? Karena tadi teknologi tadi ya bisa saling berkreativitas. Nah, teknologi punya peran besar ya dalam perubahan ataupun struktur pasar. Kemajuan iptek dapat menekan biaya produksi. Contohnya tidak memerlukan sewa tempat. Nah, orang yang jualan di Tokopedia itu tidak perlu toko, tidak perlu ruko untuk berjualan. Mereka cukup menyetok barangnya di rumah. Lalu ketika ada yang beli, mereka tinggal kirim melalui JNE, JNT, pos, dan sebagainya macamnya. Nah, semakin banyaknya cara pembayaran dalam transaksi jual beli. Contohnya kalau misalkan Tokopedia itu bisa pakai uang virtual gitu kan, kita transfer ke Tokopedia, kita punya uang dalam akun itu, kita bisa belanja. Nah begitu juga dengan PayPal, nah begitu juga dengan Pipo. Nah makanya Grab atau Gojek itu kita bisa membayar dengan uang virtual tadi, uangnya itu tidak tercetak tapi dia dalam bentuk virtual, kita transfer ke Tokopedia misalkan, itu uangnya itu masuk dalam akun. Nah, dengan uang itulah kita belanja. Nah, jadi mengenai jenis pasar, peran pasar, dan peran iptek terhadap perubahan struktur pasar sudah kita bahas. Nah, selanjutnya kerjakan soal latihan. Soal latihan nanti akan dikirim di Google Classroom. Jangan lupa mengerjakan, jangan sampai lewat deadline ya. Karena kalau yang terlambat mengirimkan akan ada pengurangan nilai gitu. Tapi jangan sama sekali tidak mengirimkan karena nanti tugasnya jadinya tidak ada nilainya. Bagi adik-adik semua yang kemarin belum sempat mengirimkan soal latihan, jawaban soal latihan ataupun tugas, itu segera dikirim ya agar nilainya ada. Jadi kalau misalkan tidak bisa dikirim karena sudah habis batas waktu, bisa dikirim melalui wall ataupun beranda di Google Classroom ya. Nanti dibuat keterangan itu tugas tanggal berapa. Nah, gitu supaya apa? Supaya ada nilainya. Karena nanti kalau misalkan di rapot tidak ada nilainya, maka kalian akan masuk ke nilai yang buruk gitu ya. Nah, jadi nanti peringkat kalian akan di bawah, kan nggak enak, maka kerjakan. Nah, gitu. Jadi mulai dari sekarang itu cobalah untuk mendisiplinkan diri. Ketika waktu sudah mulai, kalian langsung eh, lihat grup, misalkan ekonomi, langsung masuk ke grup ekonomi ya. Ketika udah diminta untuk ke Google Classroom, langsung masuk ke Google Classroom, lihat videonya, kerjakan soal latihannya. Nah, dengan begitu kalian akan mendapatkan ilmu yang diberikan. Nah, lalu saya ingatkan agar ketika belajar itu tidak sambil tidur-tiduran. Karena apa? Karena selain membuat mata jadi sakit ataupun bisa membuat mata rabun, itu tidak baik untuk apa?
untuk kebiasaan gitu. Nanti ketika kalian itu masuk sekolah udah offline, udah masuk sekolah di kelas gitu kan. Nah, nanti jadinya ke bawah karena terbiasa di rumah seperti itu. Jadi dari sekarang biasakan diri, anggaplah seperti di sekolah gitu. Jangan tidur-tiduran. Nah, jangan duduk posisi sembarangan. Nah, itu saya ingatkan kepada adik-adik semua. Materi kita sudah sampai sini mengenai bab pasar. Mulai hari berikutnya nanti, pertemuan berikutnya kita sudah masuk bab baru. Nah, jangan lupa untuk dikerjakan soal latihannya ya. Oke, saya akhiri. Saya tunggu jawaban soal latihan. Jangan sampai ada yang terlambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.